Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Titi Nurdianti, NIM K4291074 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, tahun angkatan 2019. Di sini saya ingin sedikit memberikan pandangan saya mengenai salah satu artikel dengan judul Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Artikel ini ditulis oleh Bapak Mulyono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, yang merupakan salah seorang guru di SD Negeri 1 Tempuran, Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Artikel ini saya ambil dari majalah edukasi edisi 65 bulan September tahun 2021, volume 1 halaman 17 sampai 18. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, semenjak tanggal 16 Maret 2020 kemarin, virus COVID-19 sudah mulai menyebar di Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah waktu itu adalah pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Hal ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pembelajaran jarak jauh yang awalnya disambut dengan baik, lama-kelamaan menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan banyak sekali siswa yang merasa kesulitan dengan adanya pembelajaran daring ini. Nah, dalam artikel ini disebutkan beberapa resiko atau dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yang dilakukan terlalu lama. Yang pertama adalah ancaman putus sekolah. Resiko putus sekolah dapat terjadi karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Terlebih lagi, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar karena tidak dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang kedua adalah kendala tumbuh kembang. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan pencapaian tujuan belajar, terutama untuk anak tingkat sosioekonomi yang rendah. Selain dua hal tersebut, dampak negatif yang kini dirasakan beberapa peserta didik yaitu adanya gangguan psikososial. Sekretaris Komisi D, Sofyan Setio Darmawan, menyampaikan bahwa penggunaan gawai dalam pembelajaran jarak jauh tidak sedikit memberikan dampak negatif. Bukan hanya itu, tidak adanya proses belajar tatap muka ternyata meningkatkan angka dispensasi pernikahan sebanyak 500%. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa mayoritas peserta didik mengalami kegagalan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain menyebutkan dampak negatif akibat adanya pembelajaran jarak jauh tersebut, artikel ini juga menuliskan solusi untuk mengurangi adanya dampak negatif tersebut, yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh hendaknya diterapkan dengan metode yang variatif, meliputi properti pembelajaran, rombongan belajar, atau sesi waktu. Program pembelajaran harus dirancang dengan variasi, termasuk aturan proporsi dan porsi belajar. Sementara untuk tingkat SD dan TK, bisa menggunakan metode dengan tempat-tempat alternatif seperti halnya taman kampung. Selain itu, pemerintah daerah bisa membuat peta zona kerawanan COVID-19 bersama sekolah-sekolah dan tim gugus tugas. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi peserta didik juga seluruh warga sekolah. Nah, itu tadi garis besar isi yang terdapat dalam artikel Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19.
Kelebihan dari artikel ini adalah menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, mengingat penulis merupakan seorang guru yang tentunya mengalami pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Selain itu, kelebihan lain dari artikel ini adalah dilengkapi solusi atas dampak negatif yang ditimbulkan atas pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Untuk kekurangan dari artikel ini sendiri, yaitu penulis hanya melihat dari satu sisi, hanya melihat dari satu sudut pandang. Padahal jika kita melihat dari sisi lain, pembelajaran jarak jauh ini juga memberikan dampak positif, diantaranya mampu mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 yang tentunya akan membantu mengurangi jumlah pasien yang positif COVID-19. Nah, teman-teman, dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwasanya setiap fenomena pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya masing-masing. Hal itu tergantung dari mana kita melihat dan dari sisi mana kita melihat akan suatu fenomena. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.